Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, demi mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kali ini saya hendak menyampaikan sebuah kajian permintaan daripada salah seorang Abu Fikri lovers, para penggemar video-video Abu Fikri. Nah, mukadimahnya adalah beliau minta kepada saya untuk menjelaskan paham dan makna surah Al-Baqarah ayat 49 dan ayat 50. Ini berat. Nah, kenapa sedemikian? Karena jarang kita tangkap ini dalam pelajaran kita. Jarang terdapat cerita ini dalam pelajaran kita. Yang bersumberkan kepada rukun sembahyang yang 13, sifat 20 dan haluan muslim itu. Jarang kita temukan cerita ini. Tetapi pelajaran yang diberikan oleh orang tua kita berupa 3 dasar tadi, yaitu rukun sembahyang 13, sifat 20, haluan muslim, itu ibarat buah singkong atau ubi kayu. Jadi kalau direbus, dikasih kelapa, dikasih gula, enak, lezat, bisa dimakan. Itulah al-maidah atau hidangan orang tua kita untuk kita secara fisik. Tetapi ingat, ubi kayu atau singkong ini bisa kita inovasi atau kita ciptakan dalam bentuk lain. Misalnya tape, kerupuk sanjai kata orang Bukit Tinggi, onde-onde kata orang Padang, getuk kata orang Jawa, opak kata orang Bengkulu, keripik kata orang Lampung. Semua jenis makanan tadi terbuat dari ubi kayu atau singkong. Itu sah-sah saja kita buat. Boleh. Yang penting dia bisa dimakan. Nah, begitu juga kajian kita ini. Berdasarkan rukun 13, sifat 20, haluan muslim tadi, boleh kita jadikan dasar untuk memahami kajian yang lain yang ada pada kitab Quran. Termasuk kisah yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 49 dan 50 ini. Baik, kita baca ayatnya dulu. Jadi di sini tertulis bahwa wa iz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yusabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan ingatlah, ini Allah dan Rasul mengatakan, dan ingatlah, dia mengatakan itu kepada kita. Berarti kita pernah melihat, pernah mendengar, pernah tahu kisah ini, tapi kita lupa. Nah, dan ingatlah, ya, seketika kami membebaskan kamu daripada keluarga Fir'aun, kelompok Fir'aun, yang mereka itu menimpakan kekejaman kepada kamu. Dalam bentuk apa? Yaitu membunuh anak laki-laki kamu. Dan membiarkan anak perempuan untuk hidup. Kita lanjutkan lagi. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Adanya Fir'aun dan kelompoknya tadi kejam, membunuh anak laki-laki kamu dan membiarkan anak perempuanmu hidup.
itu adalah bala yang besar yang ditimpakan oleh Tuhan kamu. Jadi kejadian itu memang merupakan suatu kehendak Allah, skenario Allah. Nah, kalau kita tidak berpikir sebegitu kejamnya Allah menjadikan sebuah skenario kisah kehidupan manusia yang dianiaya, yang disiksa, bahkan dibunuh oleh kaum Fir'aun terhadap hamba-hamba yang beriman dari kalangan Bani Israel yang dipimpin oleh Musa alaihissalam. Kejam memang. Ada kenyataannya memang. Nah, kemudian kita sambung ayat tadi kepada ayat 50. Wa iz farakna bikumul bahro fa anjaynakum wa akhraqna ala fir'auna wa antum tanzuruna. Nah, sebegitu hebatnya siksaan, tekanan Fir'aun ini dan kaum-kaumnya kepada kaum Musa, kaum beriman tadi, akhirnya Allah memerintahkan kepada Musa untuk membebaskan kaum yang beriman ini tadi. Keluar daripada cengkraman Fir'aun. Melewati Laut Merah. Di situ Laut Merah terbelah. Terbelah, tersipak. Seperti ini tercipta sebuah jalan di sini. Nah, jalan inilah yang ditelusuri oleh Musa dan kaumnya seketika dikejar oleh kaum Fir'aun beserta bala tentaranya. Maka lewatlah orang yang beriman tadi. Sesampainya Musa di tepian sana, di seberang sana, dan orang yang beriman tadi sudah berkumpul di pihak Musa, dan kaum Fir'aun pun mengejarnya sampai ke tengah laut. Tapi waktu itu lautnya masih tersibak, terbelah. Maka saat itu Allah perintahkan kepada Musa, lemparkan tongkatmu atau pukul laut tadi. Nanti dia akan bertaut. Maka tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Sedangkan kamu waktu itu melihat kejadian itu. Berarti tahu mereka kisah ini. Wah, itu kan cerita zaman dulu, Pak Bu Fikri. Taulah kami itu. Itu cerita Nabi Musa seketika memimpin Bani Israel untuk keluar dari daerah Mesir. Melalui Laut Merah yang dibelah oleh Allah melalui Musa. Tahu kami cerita itu. Iya. Sesuai dengan permintaan muqaddimah tadi, beliau itu minta kepada saya membukakan hikmah daripada kajian ini. Ini bagaimana ini kisahnya ini? Nah, ini ada hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257. Yang bunyinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walazina kafaru awliya'ahumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi Allah itu adalah wali, penolong orang beriman, mengeluarkan orang beriman dari gelap kepada terang. Sedangkan orang kafir, orang yang ingkar, walinya, penolongnya adalah taghut, mengeluarkan taghut itu atas mereka dari terang kepada gelap. Sesungguhnya perkampungan mereka orang yang kafir tadi, yang ingkar tadi, adalah neraka atau api yang panas. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini ada hubungannya kisah Nabi Musa tadi dengan ayat ini. Jadi Allah tidak nyata, mereka nyata pada Rasul, yaitu Muhammad. Muhammad tidak nyata, mereka nyata ianya pada Musa sebagai turunannya. Apanya yang nyata? Ya sifatnya Muhammad ada pada Musa.
Nah, Musa inilah yang diperintah oleh Allah dan Rasul untuk membebaskan kaum beriman tadi, untuk keluar dari gelap kepada terang. Apa itu gelap? Gelap itu adalah 17 sifat. Mulai pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Disatukan, muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 sama dengan 14. Muncul 3 sifat, benci, dendam, dan menghancurkan. Jadi ada 17 sifat, saudaraku. Itulah gelap. Itulah Tauhud. Itulah Fir'aun. Dia menguasai. Dia mencengkram orang-orang beriman tadi. Dengan sikap yang ganas. Sikap yang kejam. Kejam yang bagaimana? Dia membunuh anak laki-laki orang beriman. Anak laki-laki itu adalah muzakkar namanya. Dan membiarkan anak perempuan itu hidup. Anisa namanya. Jadi anak laki-laki itu dibunuhi semuanya. Dan dibiarkannya Anisa atau anak perempuan itu hidup. Apa maknanya ini Pak Abu Fikri? Iya, yang gelap tadi 17 sifat, yang Tauhud tadi, yang Fir'aun tadi, itulah kerjanya. Dia membunuh muzakkar atau orang yang mengingat dengan ingatannya kepada Allah Rasul. Dia menjadikan mukmin ini lupa kepada Allah Rasul. Dia menjadikan mukmin ini lupa jalan kembali kepada Allah Rasul. Dan ini yang terjadi seketika kita sedang sholat. Pas niat bagus, tegak berdiri betul bagus, pas diangkat takbiratul ihram, mulai kegelapan itu menyelimuti hati kita, tubuh kita, dunia kita. Kegelapan pertama itu di hati kita, 17 sifat itu, saudaraku. 17 sifat itu. Kegelapan yang kedua adalah tubuh kita itu. Dia ajak kita cerita makan, minum, pakaian, tempat, kendaraan, macam-macam. Sedangkan kegelapan yang ketiga adalah dunia. Itulah harta tahta wanita. Semua itu menjadikan Tauhud tadi ya kuat. Fir'aun dan pasukan dari kuat untuk menghambat ingatan atau muzakkar untuk bisa mencapai Allah dan Rasul di dalam sholat. Makanya waqim sholah li zikri. Zikri itu zakar, orangnya adalah muzakkar atau muzakir. Jadi kelupaan inilah yang ingatan inilah yang dibunuh oleh si gelap tadi. Ingatan inilah yang dibunuh oleh si Tauhud tadi. Ingatan inilah yang dibunuh oleh si Fir'aun tadi atas orang yang beriman. Nah, sementara an-nisa'u itu artinya lupa, pelupa. Itu yang dia hidupkan. Itu yang dia pupuk suburkan. Biar kita lupa. Lupa Allah dan Rasul, lupa jalannya dengan cara menampilkan 3 kegelapan yang akan kita tempuh. Mulai kegelapan di hati, yaitu 17 sifat tadi. Kegelapan di tubuh, yaitu kepentingan tubuh tadi, yaitu kegelapan dunia, yaitu harta tahta wanita tadi. Nah, inilah tugas Allah dan Rasul, mengeluarkan kita dari gelap kepada terang melalui mim waw sin. Mim itu adalah Muhammad, waw itu artinya dan, sin itu sifat. Artinya sifat ini ada pada Muhammad.
disatukan. Jadilah dia waw atau dan. Dan itu artinya yang menghubungkan, saudara. Allah tidak nyata, mereka nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata, mereka nyata pada Musa. Dia menghubungkan. Kenapa bisa berhubungan? Ya karena pada Musa itu ada sifat Muhammad. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Maka dia bisa dihubungkan. Connect dia. Maka peranan Allah nyata pada Rasul, peranan Rasul nyata pada Musa, yaitu menjadi wali bagi orang yang beriman, mengeluarkan dari gelap kepada terang. Tentu mau tak mau Musa akan berhadapan dengan Fir'aun, dengan Tagut, dengan gelap, dengan 17 sifat tadi. Maka dibelahlah Laut Merah itu oleh Musa. Merah itu adalah hati, saudaraku. Karena ingatan itu, zikir itu, muzakir itu akan muncul dari hati. Karena yang punya ingatan itu ada di hati. Itulah yang dimaksud dengan membelah Laut Merah. Laut Merah yang kedua itulah tubuh. Laut Merah yang ketiga itulah dunia. Maka sampailah ia kepada Tuhannya di Baitullah hakikat. Tentu dimulai daripada Baitullah syariat, yaitu Ka'bah hari ini sebagai tanda Baitullah. Jadi cerita Musa, Bani Israel, Fir'aun itu, yaitu menceritakan diri kita sendiri. Alam dunia kita sendiri. Nah, dikatakan oleh Allah dan Rasul pada ayat ini juga, itu ayat 50 Al-Baqarah, dikatakan wa is farakna bikumul bahro fa anjaynakum wa akhraqna ali fir'aun wa antum tanzurun. Nah, kan melihat kita melihat, kita mendengar, kita merasakan terjadinya seketika Laut Merah itu dibelah, hati itu dibelah, keluarlah ingatan, rasa serta kesadaran kita dari hati, dari tubuh, dari dunia. Buktinya kita bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata kepala, bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh mata kepala, telinga kepala. Itulah Baitullah hakikat. Tentu dengan cara mengambil sebagian makom Ibrahim untuk sholat, berhadapan dengan Ka'bah. Bukan Ka'bah itu yang dihadapi, berhadapan. Dalam bahasanya falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Nah, itu dia. Bukan Ka'bahnya yang disembah, Tuhan rumah ini. Real itu adanya. Nah, kalau kita tidak melihat, kita tidak mendengar, kita tidak merasakan, kita tidak menyadari kejadian itu, tidak mungkin Allah katakan wa antum tanzurun di sini. Oh, berarti Pak Abu Fikri, ini cerita Nabi Musa ini ada hubungan dengan kita? Lah iyalah. Untuk mempermudah kita paham tentang isi diri kita, pengalaman diri kita. Makanya ada kalimat wa'iz. Nah, kan ada itu. Wa'iz najainakum min ali fir'auna. Dan ingatlah. Apa artinya? Berarti kita tahu, kita mendengar, kita merasakan, dan kita ingat, tapi kita lupa. Makanya disuruh kita mengingat kekejaman Fir'aun kepada kita, kekejaman Tagut, ya, kekejaman kegelapan, kekejaman sifat 17 tadi yang menjadikan banyak orang melakukan kemaksiatan, bergelimpangan, pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan, pertumpahan darahan. Itu efek daripada Fir'aun, Tagut, kegelapan, dan 17 sifat tadi, saudaraku. Dikendakilah Miwausin atau Musa tadi mengeluarkan kaum ini dari gelap kepada terang atas izin Allah dan Rasulnya. Itu yang dimaksud dengan bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Allahu waliyul ladzina amanu yuhriju minaz zulumati ilan nur. Allah itu wali atau penolong bagi orang yang beriman, yang mengeluarkan ia bagi orang beriman tadi dari gelap kepada terang.
Jadi alam zulumat itu, alam gelap itulah tubuh badan jasad, tepatnya hati itu, alam gelap. Kenapa di hati dikatakan alam gelap? Karena hati itu sudah terkontaminasi dengan 17 sifat tadi yang dikirim oleh Fir'aun tadi, yang ianya ada di jantung. Jadi itulah persoalan kisah ini, saudaraku. Begitulah ceritanya itu. Ya. Jadi kalau ditanyakan, gimana Pak Bu pahamnya itu cerita Nabi Musa yang dia membawa kaumnya itu keluar dari negeri Mesir lewat Laut Merah, ya, itu tadi merah di hati, merah di tubuh, dan merah atau api di dunia itu yang dilalui oleh orang beriman beserta Musa menuju Allah di tempat penyembahan atas Tuhan. Nah, itu saja saya rasa cerita kita ini. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti, karena ada perjalanan hari ini, udah jam 5:04. Maka ceramahnya dosa panjang-panjang, tapi itulah saudaraku, pertanyaan saudara sudah saya jawab. Ya. Jadi bahwasanya Allah mengeluarkan orang beriman dari gelap kepada terang itu maksudnya adalah melalui Rasul. Rasul melalui para nabi. Nabi melalui para utusan-utusan berupa para wali yang mengajarkan kajian kepada kita. Kesimpulan terakhir adalah kita sendiri yang mengeluarkan diri kita dengan kemauan kita. Kemauan yang bagaimana? Kemauan yang diizinkan oleh Allah. Siapa yang diizinkan oleh Allah? Atau izin Allah itu yang mana bendanya? Ya itulah dia, ruh tadi izin Allah untuk keluar dia. Apa roh tadi keluar? Tidak. Yang keluar adalah rasanya, ingatannya, kesadarannya. Sebagaimana keluarnya rasa, ingatan, kesadaran perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Ingat ya cerita Nabi Yusuf tuh. Seketika Siti Zulaikha dinyek, ya, dibuli, dicemoohkan. Zulaikha, masa anak angkat masih juga mau diperkosa? Buat malu loh, awak istri Perdana Menteri. Ya, Zulaikha malu, tidak bisa menutup muka lagi. Ini kenyataan yang keluar daripada orang-orang istana itu sendiri, padahal baru itu sudah ditutup-tutupi. Akhirnya walaupun Zulaikha itu bersalah, dia berdosa karena dia memperkosa Nabi Yusuf. Waktu itu beliau belum menjadi nabi. Tetap Allah memberikan jalan kepada dia, yang melalui mimpi. Zulaikha bermimpi diperintahkan untuk mengadakan sebuah jamuan dalam bentuk buah-buahan saja. Kemudian letakkan pisau tajam. Nah, Zulaikha tidak tahu tujuannya apa. Kemudian dalam mimpi itu diperintahkan suruh Yusuf keluar seketika mereka sedang memotong buah. Nah, berikutnya silakan engkau lihat sendiri wahai Zulaikha, apa kejadiannya. Nah, mimpi inilah yang menggeliti Zulaikha untuk melakukan perbuatan itu, yaitu untuk mengundang para perempuan yang membuli beliau, mencemoohkan beliau. Maka beliau siapkan hidangan, buah-buahan yang hanya bisa dimakan melalui pisau. Kasih pisau tajam. Nah, akhirnya Zulaikha lakukan itu. Ibu-ibu yang saya undang hari ini, silakan makan dulu santapan kita berupa buah-buahan. Itu pisaunya ada di depan Anda masing-masing. Silakan Anda buka. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu-ibu tadi membuka sambil berguncing. Ngapain ngundang kita, nyogok kita dengan buah? Kayak kita tidak pernah makan buah saja. Wah, macam-macam lah cerita ibu-ibu. Nah, bersama dengan itu, Siti Zulaikha melaksanakan titah yang dia tangkap dari mimpinya itu. Yusuf disuruh keluar, berjalan hanya satu keliling saja di depan para ibu-ibu tadi. Nah, seketika Yusuf keluar, tiba-tiba rasa perempuan tadi
ingatan perempuan tadi, kesadaran perempuan tadi pindah kepada satu titik yang namanya Yusuf. Apa yang terjadi? Semua perempuan tadi tidak lagi merasakan, tidak lagi ingat, tidak lagi sadar kalau dipotong itu bukan lagi buah, tapi tangannya. Berdarah-darah, terguntai-guntai jari. Mata melotot menatap Yusuf sambil berkata, Subhanallah, ini bukan manusia tetapi malaikat. Nah, setelah Yusuf masuk ke dalam kamarnya kembali, mereka semuanya menjerit kesakitan, meraung-raung. Kenapa? Karena tangannya luka, jarinya tergantil-gantil, tergantung-gantung. Karena mereka potong sendiri. Kenapa mereka tadi tidak merasakan? Karena rasa dirinya itu pindah kepada Yusuf. Kenapa mereka tidak ingat kalau dipotong itu adalah tangan bukan buah? Karena ingatannya dipindah kepada Yusuf. Kenapa mereka tidak sadar? Karena mereka tersugesti melihat keindahan kewajahan, ketampanan Yusuf. Ini real, saudaraku. Nah, jadi yang sholat itu, yang mengingat itu, yang merasakan, yang sadar itu bukan ruh, tetapi inti daripada ruh itu tadi. Makanya waqimi sholah li zikri. Kau dirikan sholat dengan ingatanmu. Nah, ingatanmu itu mengingat aku. Ingatan itu. Makanya Allah dan Rasul berkata kepada kita melalui ayahanda kita, orang tua kita. Apa kata beliau? Ukhruju anil ajsamikum wa hukmi fata'tunani. Keluarlah kamu daripada batang tubuhmu dan hukumku serta suruhku. Maka kamu akan bertemu dengan aku. Betul kalimat itu kamu, tapi bukan kamu itu yang keluar. Melainkan ingatanmu, rasamu, kesadaranmu. Maka kamu akan bertemu dengan aku. Itu tidak main-main. Untuk membuktikan kebenaran itu, itulah cerita kisah Nabi Yusuf yang ditampilkan perempuan-perempuan yang membuli Siti Zulaikha tadi. Makanya kita tidak boleh mencaci orang, mencemoohkan orang, merendahkan orang, karena dia sudah punya salah. Kenapa sedemikian? Lah, kalau kita mendapatkan bagian yang sama dengan mereka, jangan-jangan kita lebih parah lagi. Belum jadi pejabat, belum pernah jadi pegawai negeri. Wah, ngomong kita korupsi, jangan koruptor, macam-macam. Nah, setelah kita dapat jadi pejabat, jadi pegawai negeri, dan punya posisi, nah mulai kita ngerutik-ngerutik. Ternyata kita lebih parah daripada orang yang pernah kita caci maki, saudaraku. Makanya kita itu kalau melihat orang-orang yang salah, orang yang keliru, maka ingatkanlah saudaramu itu. Dengan apa? Watawasabil haq, dengan kebenaran, dengan kesabaran, dan dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian, apalagi dendam, apalagi berniat menghancurkan dia. Jangan. Takutnya nanti kita ini karena belum dapat kesempatan. Kalau dapat kesempatan, bukan sama, tapi lebih parah lagi daripada mereka. Inilah kisahnya, saudaraku. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf, karena kondisi situasi memang harus cepat. Nah, jadi kalau ada manfaatnya itu adalah daripada Allah Rasul, kalau ada salahnya daripada saya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.